Assalamualaikum semuanya. Hai, kembali lagi di channel kita Nala Dipa. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau ngingetin nih. Mau minta dukungannya juga nih, Mas. Apa itu? Jangan lupa like, komen, subscribe, share, sama jangan lupa nih tekan tanda loncengnya yang bunyi TikTok tuh ya. Supaya apa? Supaya channel kita bisa. Bukan, supaya mereka dapat pemberitahuan langsung kalau ada kita channel-channel baru yang sudah di-upload ke YouTube. Iya, bener banget. Jadi, jadi kita, nah nih di sini kita ini mau podcast kita ya, podcast kita sore ini podcast kedua ya. Podcast kedua. Insya Allah ya teman-teman doain. Mudah-mudahan viral ya, bukan viral sih, yang mudah-mudahan bisa menghibur lah semua teman-teman yang ada di seluruh pelosok manapun. Iya. Nah kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol apa kita nih, Mas? Ngobrol apa ya? Saya juga bingung nih karena nama kita kontennya podcastnya itu apa ya, hiburan-hiburan sore, cuma berbincang-bincang basa-basi. Kira-kira ini suasananya sih sore ya, iya. Menjelang mau maghrib kita di sini. Tapi mau hujan ini. Kalau mau hujan ini sih, Mas. Iya. Buat tidur benar sekali. Nah, bagi teman-teman nanti kalau misalnya ada request, silakan tulis aja requestnya di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman boleh langsung DM ke mbaknya ya, invite aja Instagramnya, nanti kita bisa mudah-mudahan kita bisa turutin kemauan teman-teman seperti apa maunya nanti ya. Boleh juga. Boleh ya. Kalau ada yang pengen request topik apa gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita gimana ya mulainya ya, Mas? Kita pengen nanya-nanya nih sahabat semuanya. Jadi Mbak nanya, saya ditanya. Iya, saya mau nanya, Masnya jawab. Ya. Saya memberikan pertanyaan, ya. Mas memberikan jawaban. Ya, tapi saya nanti gantian nanya. Boleh. Jadi Mbak nanya saya, gantian saya nanya Mbak. Boleh biar juga. Biar fair ya teman-temannya. Yes or no? Yes. Oke. Mulai nih sekarang. Mulai. Oke. Padahal dari tadi mulainya. Nah. Lanjut. Mulai dari mana nih? Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan buat Mas. Ini perkenalkan dulu. Dari kemarin nih nggak ada yang tahu namanya si Mas Nina. Oh iya, perkenalkan nama saya Uzar. Oke, bisa dipanggil? Uzar juga sih. Mas Uzar. Ya, Mas Bapak Uzar, Mas Uzar, Mau Uzar. Bapak Uzar boleh kalau dia masih kecil-kecil, kalau dia seumuran anak lajang, Abang Uzar boleh. Abang Uzar. Jadi karena kita hampir seumuran tapi tak sama, saya panggil Mas Uzar saja. Boleh. Karena beliau orang Jawa. Kalau saya orang Sumatera. Saya manggilnya Mbak. Kita ketemunya di Jakarta dalam suatu pekerjaan. Ya. Oke. Kita skip. Kita akan bertanya banyak. Saya nggak tahu mulainya dari mana ini. Tanya aja ya. Tanya aja. Nah nih, sebenarnya bukan hanya untuk saya pribadi sih Mas, mewakili semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Yang ada di YouTube. Boleh. Saya mau nanya nih Mas, di mata atau secara pandangan nih laki-laki ya, kan terserahlah mau pandangan secara yang sudah bersuami ataupun yang belum ada status suami, yang masih pacaran gitu kan. Di mata laki-laki itu mereka ingin pasangannya itu seperti apa sih? Maunya mereka pasangannya mereka itu harus seperti ini, seperti itu, atau bagaimana sih Mas? Yang pastinya harapannya sempurna ya. Tapi karena sempurna itu buat makhluk nggak ada. Benar. Maka harapan dari makhluk ya cuma apa maunya diturutin. Nggak muluk-muluk sih, apa maunya diturutin. Karena setiap orang kan punya kemauan berbeda-beda sebenarnya ya. Nggak semua orang pengennya harta selalu. Pengen orang maunya ibarat kata kalau dia laki-laki butuh wanita, maka nggak mesti harus cantik mulu. Jadi tuh kemauan itu beda-beda. Kalau saya pribadi ya pemirsa ya, nggak tahu kalau para pemirsa atau mbaknya langsung. Kalau saya pribadi sebenarnya sederhana aja. Sederhananya artinya ini, kita butuhnya apa, dia bisa kasih apa, dan sanggupnya apa. Ya, kalau orang lain bisa punya pesawat, saya nggak minta pesawat. Jadi mintanya apa nih? Ya saya mintanya sepantasnya untuk orang-orang biasa aja. Oke. Nah, karena kan kita tahu ya kehidupan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi semakin banyak kita miliki, pertanggungjawabannya juga akan semakin besar. Benar banget, setuju itu saya. Setuju ya, mungkin bisa juga setuju ya. Oke, siap. Oke.
Udah nih ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mas lebih suka istri, pasangan yang bekerja di luar rumah atau seutuhnya menjadi ibu rumah tangga? Jujur jujur kalau hati terdalam sebenarnya ingin di rumah saja. Tapi ini ada tapinya. Tapi kalau tapi tergantung. Kalau saya lagi tidak mampu atau penghasilan saya nggak cukup, ya mungkin boleh keluar dengan izin, tapi tentunya tetap dengan izin. Ya. Dengan tetap peraturan yang ada saya berikan. Tapi kalau saya mampu, ya harus di rumah saja berarti istrinya. Iya, boleh. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak negatif, yang tidak diinginkan. Iya. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih, sahabat semuanya. Iya. Lebih memilih dicintai apa mencintai? Wah, ini berat. berat ini Permisa. Waduh. Gimana nih Permisa? Kayaknya saya lebih memilih mencintai daripada dicintai. Alasannya? Ya, saya kepingin saya yang berkorban. Asik nih para teman-teman dan sahabatku yang laki-laki yang ada di luar sana nih, patut dicontoh. Asik, ya. Ya. Tapi nggak tahu kalau mereka ya, kalau saya seperti itu pribadi saya. Iya, ini adalah pribadi saya. Masing-masing orang itu kan cara pandangnya berbeda ya. Iya, benar. Lanjut. Ini kalau Mas dikasih kesempatan sama bos nih, bisa traveling gitu. Kemana Mas akan ajak pasangannya? Ke suatu pulau terpencil, tapi ada listrik, ada lampu, ada orang juga. Mana ada lampu Mas di pulau terpencil? Kan pakai genset. Oh iya, genset ya. Ya maksudnya tetaplah namanya di pulau itu kan namanya serem ya. Iya. Jauh dari keramaian, makanya perlu lampu dan listrik. Ada listrik kan berarti segalanya ada, misalnya ada lampu, kamar mandi berterang, kamar terang, halaman terang. Semuanya pada bisa diterangin. Yang kedua perlu ada orang. Ada yang jaga. Tapi juga jangan penjaga doang. Jadi ada orang, ada raminya juga. Tapi jangan terlalu rame, karena saya nggak suka terlalu ramai. Jadi kayak di mana ya? Contohnya resort gitu ya Mas? Semacam resort ya. Tapi kan kalau resort tuh udah kayak jatuhnya ramai dia, banyak pengunjung. Iya. Oke, jadi pengennya ke suatu pulau. Iya. Kode buat ya. Benar ya? Apa itu? Siap-siap aja diajak ke pulau. Oke, kita lanjut. Kapan terakhir kali menangis, Mas? Waduh. Wah, kalau jujur menangis jujur. Ini tanggal berapa nih? Ini tanggal 26. Tanggal 26 Januari 2022 ya? Iya. Karena kebetulan beberapa hari lalu saya mengalami sebuah kasus ya. Pengancaman, pembunuhan. Jadi itu membuat shock terapi pada diri saya sendiri. Maka saya waktu itu sempat beberapa hari habis sholat langsung menangis, berdoa supaya ini masalah selesai. Amin. Dan saya nggak tahu nih ya untuk kedepannya apakah ini masalah selesai atau belum. Itulah terakhir kali menangis saya. Mudah-mudahan. Berarti tanggal 16 berarti sekitar 5 hari yang lalu. Tanggal 9, tanggal 10 ya. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 itu saya masih menangis. Memohon supaya masalah ini selesai. Amin. Kita doakan semuanya sahabat semuanya. Semoga persoalan atau masalah yang dihadapi sama Mas Uzar, sahabat kita di sini tuh bisa cepat selesai dan tidak berkelanjutan atau berkepanjangan. Amin. Lanjut. Dalam hidup Mas, apa hal penting yang paling berharga? Keluarga. Baik keluarga saya ataupun keluarga istri saya itu yang terpenting. Oke. Alhamdulillah. Iya. Ini contoh tipikal suami idaman nih, sahabat semuanya nih. Yang karena nggak semuanya suami itu bisa mementingkan keluarga, Mas. Iya. Nih saya kan sering nonton YouTube. Ini saya juga sering nonton YouTube, Mas, nonton TikTok. Iya. Biasa kan di TikTok tuh ada para curhatan emak-emak ya, iya. Emak-emak gitu yang udah punya anak maupun yang belum punya anak. Ini mereka cerita ya, setelah nikah kok suaminya jadi lebih mementingkan teman gitu, urusan luar ketimbang pribadi, istri ataupun anak gitu. Sedih sih Mas. Sedih ya? Iya, sayang gitu ya Allah. Udah dikasih kebahagiaan lahir batin, keluarga seutuhnya, tapi malah mementingkan yang di luar gitu, tanpa menjaga perasaan istri. Kesian sih istrinya. Ya udah deh kita skip ya, biar nggak pada sedih-sedih.
Lanjut, apa 5 hal yang paling Mas syukuri dalam hidup Mas saat ini? Saat ini ya? Ya, 5 hal penting. Kalau jawaban pribadi saya, 1, saya memiliki tubuh walaupun tak sempurna kata orang. Mungkin tidak terlalu ganteng, tapi tidak terlalu buruk. Mungkin tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Mungkin tidak terlalu hitam, tapi juga tidak terlalu putih. Mungkin tidak kaya, tapi juga tidak miskin. Alhamdulillah. Masih bisa makan nggak? Ya. Dan yang terakhir itu saya saat ini sehat walafiat dalam keadaan punya 2 tangan dengan 10 jari, punya kepala yang seperti ini, punya kesehatan badan yang seperti ini, kemudian punya 2 kaki berjalan dengan selayaknya untuk mencari nafkah bagi keluarga. Saya rasa itu. Alhamdulillah ya, kita tuh sebenarnya harus selalu bersyukur. Iya, harus bersyukur. Apapun itu kita harus selalu bersyukur biar Allah selalu menambahkan nikmat buat kita semua. Tuh sahabat semuanya ya, harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, siapa atau hal apa yang pernah mengubah kehidupannya Mas? Pastinya keluarga terdekat. Dan paling dekat lagi orang tua ibu. Iya. Karena kita nggak akan sejauh ini ya sahabat-sahabat. Iya, karena kenapa saya bilang ibu? Ya karena saya tidak punya ayah. Ayah saya waktu saya umur 2 tahun sudah meninggal. Jadi kita sama dong kita Mas. Iya, jadi saya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Iya. Walaupun sempat mengalami 2 tahun bersama, tapi 2 tahun dari 0 sampai 2 tahun itu kan kita belum ngerti apa-apa. Kita belum ngerti, belum. Jadi sama sekali belum tahu dan merasakan. Beda dengan ya bukan apa ya, namanya kehilangan orang tua mau dari kita masih kecil ataupun besar, namanya kehilangan tetap kehilangannya. Tapi rasa perbedaannya itu tetap ada. Jadi kayak kita tuh dibilang istilah kasarnya kita kekurangan kasih sayang seorang bapak gitu. Ya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya Mas, biar keluarga kita, anak-anak kita bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oke nih, masih ada lagi? Ada nih banyak pertanyaannya. Satu lagi. Pertanyaan terakhir nih sahabat semuanya. Pertanyaan pamungkas nih. Yang akan menutup pembicaraan saya. Pertanyaan saya maksudnya kepada Mas Uzar. Apa ketakutan terburuk dalam kehidupan Mas saat ini? Dari dulu sampai saat ini, apa ketakutan terburuk? Ketakutan terburuk. Mati belum punya bekal. Mati belum punya bekal itu ketakutan terburuk. Iya. Semua kita harus. Mati itu rahasia kan. Jadi karena rahasianya orang nyepelein. Nganggap itu bisa diatur gitu. Nanti aja deh, tunggu tua baru ibadah, nanti aja tunggu kaya baru sedekah. Banyak sih yang kayak gitu. Banyak pikiran seperti itu. Tidak memungkiri juga diri saya juga seperti itu. Iya. Sering mengejar dunia gitu, tanpa memikirkan akhirat. Padahal kita nih nggak tahu setelah ini kita sebentar tuh apa yang akan terjadi kepada kita akan mengalami apa tuh kita nggak tahu sebenarnya. Makanya nanti ini kalau misalnya konten ini viral atau viewersnya nambah atau subscribernya, pokoknya amin. Konten YouTube kita ini berhasil, amin. Insya Allah ini akan saya pribadi ya, kan penghasilannya kita bagi 2. Iya. Nanti akan sebagian besar ya, kan dibagi 2 nih, 50 misalnya. 50 dari saya, sebagian besar akan saya sumbangkan ke tempat-tempat ibadah lah. Amin, Masya Allah nih. Sebagai besar. Iya. Amin, Insya Allah semoga diijabah sama Allah ya Mas, amin. Sebab itu teman-teman tolong dibantu mengembangkan channel kami dengan gampang ya, gratis aja, cuma klik tombol like, comment, share sebanyak-banyaknya ke orang-orang terdekat yang Anda kenal ataupun yang nggak dikenal juga nggak apa-apa. Kemudian tonton terus video kami selanjutnya dan selanjutnya. Tolong jangan di skip iklannya supaya benar-benar ada duitnya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian tombol lonceng lah supaya teman-teman dapatkan pemberitahuan konten kita ketika kita sudah mengupload video-video terbaru kita. Teman-teman boleh request di sini ya di kolom komentar atau DM langsung ke Instagramnya Mbak Yuyu supaya kita bisa berbagi, bisa sharing ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin kebetulan punya teman sudah lama tidak ketemu, teman-teman bisa kirim ke komentar. Nanti kita bantu untuk memberitahukan ke teman yang lain. Misalnya teman-teman adalah anak angkatan tahun 2004, ya pingin reunian dengan teman-teman yang pada tahun 2004 di sekolah ini. Nanti kita akan bacakan kolom komentar itu, kita akan bacakan permintaan teman-teman supaya nanti teman-temannya yang lain bisa membaca, melihat, ya mengetahui, sehingga nanti kalian kalau memang ingin reunian silahkan
yang ibarat kata ini medianya ya, Iya, media iya. mereka untuk apa sih bilangkannya? Bisa menjalin silaturahmi lagi. Ya, seperti itu. Ibarat katanya kita sekedar menjadi jembatan lah. Jembatan ya. Membantu apa Ya. yang bisa kita bantu. Ya, gitu. saat ini seperti itu. Amin ya, doakan Amin, ya semuanya. amin, amin, amin. Amin. Habis, Pak, pertanyaannya. Habis, udah. Berarti gantian saya yang bertanya. Waduh, ini belum ditanya aja nih. Tadi kan udah. Tadi wanita nanya pria, sekarang pria nanya wanita. Pasti Oke. jawabannya beda. Pasti jawabannya beda. Kalau sama ya nggak apa-apa Sama. juga, mungkin kebetulan. Iya, sama. Jangan sama benar. Nanti kalau sama benar dikiranya kita ini sengaja konten apanya, sengaja men-setting. Sengaja men-setting. Padahal kita nggak men-setting ya. Men-setting. Kita aja buat konten ini nyari bahannya. Yang di bawahnya bingung ya? susah, bingung. nggak Kelihatannya tahu, gampang gitu. tapi ternyata susah juga ya. Susah kayak gabut gitu, Iya, teman-teman. Nanti kan teman-teman boleh di kolom komentar atau ke mbaknya langsung ya. Nah, kira-kira ngasih saran apa untuk konten-konten kita berikutnya boleh. Ya, jadi saya mulai Mulai ya. apa nih? Ini kertas yang mbak yang tadi tanyakan saya ulang baca. Saya tanya ulang balik. Berdoa dulu. Siap. Pertanyaan pertama. Aduh. Di mata wanita, di mata wanita, lelaki itu sebenarnya wanita itu sebenarnya ingin punya pasangan pria seperti apa? Apa ya? Nggak muluk-muluk sih, Mas. Kalau menurut saya pribadi ya mungkin mewakili semua perempuan yang ada di luar sana juga, sebagian besar nih. Saya nggak bilang semuanya ya, karena kita tuh beda-beda gitu kan. Kalau saya pribadi saya pengen pasangan saya tuh perhatian, meskipun nggak terlalu perhatian, ya minimal ada perhatiannya sedikit gitu kan, perhatian. Kok sedikit, nggak banyak? Saya nggak menuntut harus banyak. Kalau memang dia mampunya seperti itu ya nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Kalau memang dia bisa melebihi dari itu, alhamdulillah wa syukurillah aja gitu, Mas. Saya pengen pasangan saya itu perhatian, alhamdulillah. Pasangan saya juga memang perhatian orangnya, alhamdulillah. Tanggung jawab juga nomor 1. Tanggung jawab itu semua pertanyaan dijawab, ditanggung jawab. Semua pertanyaan, semua masalah ditanggung dengan dijawab. Enggak juga. Kok saya yang bingung ya? Kan katanya tanggung jawab dua kata kan, tanggung jawab. Tanggung apa jawab? Tanggung ya, nggak jawab ya, berarti diam aja. Jawabnya biar kita berdua aja yang sharing, terus kita cari jawabannya gitu. Oke, terus yang selanjutnya. Ada lagi, masih ada. Saya nggak suka pasangan saya atau suami saya atau mungkin sahabat semuanya yang ada di sana, pasangan kalian itu kasar gitu kan, sering berkata kasar gitu, temperamen ya. Iya, temperamen, atau sering main tangan gitu, atau selalu apa ya istilahnya gitu ya, Mas. Jadi kalau nggak main tangan apa? Main bibir ya? Mendingan main bibir. Main bibir tuh. Main bibir di mana bisa kata-katanya kasar. Main bibir tuh diranjang ya, kalau main bibir diranjang. Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa ya. Kita nggak berani terlalu serius ya. Kita agak bercanda dikit karena ini mengisi waktu sore. Iya, daripada kita gabut teman-teman di sini. Ya kurang lebih seperti itulah, Mas. Pengen punya pasangan yang baik, terutama soleh, gitu. Bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya. Amin. Pertanyaan kedua. Saya kira udah 8 pertanyaan, ternyata baru 1. Satu pertanyaan, jawabannya panjang. Jawaban pertanyaan kedua. Dicintai apa lebih mencintai? Saya lebih memilih mencintai. Mencintai. Iya. Ada alasannya? Kalau dicintai, saya takut menyakiti orang yang mencintai saya. Kalau saya yang mencintai, kalau dia bisa menyakiti saya, ya mungkin saya masih bisa memaafkan dia. Tapi kalau misalnya mereka yang mencintai saya secara tidak sengaja menyakiti atau melukai perasaan mereka, saya tidak tahu apakah mereka tulus memaafkan saya atau tidak, ataupun mereka mempunyai dendam kepada saya atau tidak, itu saya nggak tahu. Jadi lebih baik saya memilih untuk mencintai, walaupun saya tidak mengutarakan. Mencintai itu sakit loh. Emang sakit, Mas. Dan pengorbanannya besar. Sangat besar. Saya sudah Berarti beruntunglah bagi mereka yang dicintai ya. Iya, karena punya pasangan yang mencintai. Iya. Yang hepot ini udah dicintai malah selingkuh. Waduh. Sakitnya. Udah dicintai selingkuh. Jauhkan sahabat. Jalan benar itu orang. Jauhkan, ya.
Oke, habis Mak jawabannya? Habis. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Oke. Jika traveling, Mbak lebih tujuannya pilih kemana? Luar negeri atau dalam negeri? Kalau traveling nih? Ya, pilihannya ada dua jawabannya. Luar negeri atau dalam negeri? Kalau untuk saat ini saya lebih memilih dalam negeri karena belum semua tempat sudah saya kunjungi, belum semua tempat. Iya sih. Baru beberapa tempat. Karena Indonesia juga nggak kalah tempat. Iya, karena Indonesia tempat kan luas. Wisatanya juga nggak kalah hebat, nggak kalah banyak. Masih banyak yang belum terjangkau, terjamah, diketahui oleh masyarakat Indonesia. Ini saya aja nih yang berasal dari Sulawesi Utara, terus terang seumur hidup ini baru sekali loh ke Pulau Bunaken. Itu pun waktu saya masih Pulau Bunaken mana? Pulau Bunaken itu ada di Sulawesi Utara, Oh, di Sulawesi Kota Manado, Utara. di tempat asal saya. Bagus Saya tuh tempatnya kesana ya? baru sekali. Baru tempat, bagus tempatnya. Bagus sih kalau saat sekarang memang udah bagus karena udah apa ya, udah semakin maju lah. Jadi banyak teman-teman, turis juga di sana. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan wisata, ya mau traveling, ada namanya Pulau Bunaken di Sulawesi Utara ya Mbak. Iya, di tempatnya Sulawesi bagus Utara. banget ya. Bagus banget. Cocok jadi- buat diving juga nih, yang pecinta-pecinta diving bisa ke sana. Berarti bagi sahabat-sahabat yang ingin touring atau mungkin semacam traveling, cocok banget Bisa, ya bisa. ke Pulau Bunaken. Bunaken apa Bunake? Bunaken. Bunaken. Iya, pakai N Bunaken. ya. Iya, pakai N. Oh, nanti boleh dicari Bisa pemaparan di-searching. lebih lanjut ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, nggak usah banyak-banyak karena waktunya sudah mau habis. Apa hal yang harus Mbak syukuri saat ini? Saat ini yang saya syukuri, Iya. alhamdulillah saya masih diberikan nafas kehidupan sama Allah, sehingga saya masih bisa berada di tempat ini, berbincang dengan Mas Uzar, kita buat konten, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga saya masih diberikan suami yang baik, pendamping yang baik, anak-anak yang soleha dua-duanya, dan orang tua yang soleha baik. Alhamdulillah, itu dah. Iya, itu jawabannya ya. Itu yang paling terdalam dalam hati ya. Iya. Oke teman-teman, pertanyaannya sudah selesai. Ada 9, tapi saya tanya 4 aja karena durasi juga. Takut teman-teman pada bosen. Karena kita masih ada permainan satu lagi ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan. Kali ini ada permainan. Mungkin teman-teman pernah ngalami juga ya. Mungkin saya flashback aja. Ya. Saya akan bertanya kepada Mbak Yuyu. Pertanyaannya adalah, pilih di atas apa di bawah? Di atas kayaknya enak deh. Di atas ya. Iya, soalnya kalau di bawah kan kelindes motor kita kalau di jalan tiduran. Oke. Mendingan di atas motor. Di atas ya. Enggak usah jawab, pokoknya di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Oke. Pilih di luar apa di dalam? Dalam aja. Dalam. Pilih pakai baju atau enggak? Pakai. Pakai. Pilih rame-rame apa sendiri? Atau berdua? Berdua sama siapa nih? Ya pokoknya rame-rame apa berdua atau sendiri? Rame aja deh. Rame. Pilih gelap apa terang? Terang, aku nggak suka gelap. Terang, Takut. ya? Pilih berisik apa diam apa teriak? Berisik, Teriak apa diam? teriak sekencang-kencangnya tapi nggak usah ada orang yang dengar. Teriak. Cepat atau lambat? Lambat tapi cepat. Hah? Cepat atau lambat? Lambat aja deh. Lambat. Jadi tadi milihnya di atas, di dalam, pakai baju, rame-rame, terang, diam, teriak, dan lambat. Ya. Cluenya adalah naik bis ber-AC malam, naik bis AC, perjalanan malam. Jadi Pilihannya di atas. Ya berarti duduknya di atas ya, di atas mobil ya. Bagus. Pilih dulu apa di dalam? Jawabannya di dalam. Ya. Udah benar di dalam. Oke. Pakai baju atau enggak? Pakai ya. Karena kan ber-AC dingin ya. Pilih rame-rame apa sendiri? Sendiri katanya. Ya berarti dia hebat juga ya. Pergi-pergi jalan sendirian di dalam bisnya. Terus pilih gelap apa terang? Katanya minta terang. Ya, minta terang ya Pak ya? Ya terang. Berarti AC bis jalan malam-malam terang. Jarang sih, rata-rata bis jalan malam gelap. Matiin lampunya. Iya. Enggak apa-apa kalau mau bayar listriknya. Kemudian pilih berisik apa diam apa terang apa teriak? Pilihannya teriak. Oh berarti naik bis sambil teriak-teriak. Mengganggu orang tidur. Orang tidur diganggu.
Orang jalan malam mau tidur, supirnya yang konsentrasi, tapi mungkin maksudnya baik. Dia itu mengganggu supir supaya supir biar nggak ngantuk. Biar Terus bisa konsentrasi. kadang-kadang kan supir itu suka ngebut, makanya kalau kita marahin, kita teriak, "Bang, jangan ngebut, teriak." Gitu kan. Ya, Bang, pelan-pelan gitu. Terus bilangnya tadi cepat atau lambat, jawabannya lambat, berarti berangkat malam, nyampainya besok malam. Kemana dulu nih? Kemana nyampe mana nih? Kan harusnya 8 jam perjalanan, jadinya 24 jam. Oke lah, itu aja. Itu adalah konten kita sore ini ya. Isi waktu untuk jam pulang kerja. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Sudah berkunjung ke channel kita. Mohon dukungannya supaya channel kita berkembang dengan cepat dengan klik tombol subscribe, ditonton terus-terusan, di like, kemudian tombol lonceng dinyalain supaya selalu dapat pemberitahuan dari kita. Terus bagi ada teman-teman yang mau request, seperti biasa tolong aja ketik di kolom komentar di bawah ini, atau ada ketik aja langsung, invite aja atau DM aja langsung ke Instagramnya Mbak Yuyu, ada di kolom deskripsi. Ya silakan isi saran atau isi permintaan apa ya dari teman-teman. Misalnya nanti pingin kirim-kirim salam pada teman-temannya yang zaman dahulu ya, misalnya 10 tahun yang lalu pingin reunian, boleh, nanti teman-teman boleh cantumkan nomor handphone, nanti akan kita sebutkan nomor handphonenya supaya teman-teman yang lain yang kebetulan melihat konten ini bisa menghubungi teman-teman langsung ya, bisa lewat kita, bisa lewat teman yang tadi yang sudah mencantumkan nomor telepon, seperti itu. Jadi, nah bisa juga nih kita kalau misalnya ada yang pengen bilang cobain dong gini gitu, tapi masih dalam batas wajar ya, gitu. boleh kita bisa sih, insya Allah. Ya, jadi gitu aja ya konten kita kali ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.